dibilang kopi dan rokok itu adalah sahabat terbaik pria. Bagiku, secangkir teh melati itu yang paling sempurna. Rokok buat jantung berdetak lebih kencang. Emang sih cocok kalau misalkan begadang. Tempatku kecil dulu, dua benda itu menemani kami. Hidup yang tidak punya aturan. Kami semua bekerja hanya untuk sesuap nasi. Bahkan bayi yang baru lahir pun dipakai loh untuk mencari nafkah. Ya mau gimana? Tempat seperti itulah yang aku sebut rumah, sekaligus tempat bertahan hidup. Sebelum aku bertemu Diana. Saat itu kondisi negara sedang tidak stabil. Seluruh negara bergerak, maka dari ketinggalan. Secara serentak, himbauan militer tersebar ke seluruh penjuru. Semua pria yang berumur 15-60 tahun wajib masuk militer. Aku masuk ke dalam pelatihan Markas Besar Angkatan Darat dan dikirim ke Batuan Infanteri yang ke-23. Saat itu misi pertama kami menjaga batas peperangan. Sudah tembakan artileri. Hujan peluru. Biasa. Darah. Daging. Tulang. Biasa. Yang anehnya, aku justru suka. Maksudnya bukan suka soal masalah daging tulang ya. Maksud aku, untuk pertama kali dalam hidup aku dihargai oleh negara. Tempat tinggal, latihan gratis, makanan, pengobatan. Kurang enak apa coba? Di sini, di tanah berdarah ini, kami semua berjuang dengan satu tujuan, itu untuk hidup. Sampai itu terjadi. Kami sedang mengawal tim medis. Tiba-tiba terdengar klik. Lalu, dah! Aku terlempar sejauh 20 meter ke atas mayat teman-temanku. Saat itu, tubuhku mati rasa. Dan aku berdebu. Sampai akhirnya gelap. Saat aku membuka mata, yang kulihat hanya seorang bidadari berparas cantik. Tangannya lembut memegangku. Matanya yang dalam dan sayu melihat ke arahku. Bibir yang monyet bentuk senyuman tipis. Keberadaannya di sisiku rasanya seperti mimpi yang indah. Pertama kalinya aku menutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika ini rasa kematian, bisa kau panggil aku dari dulu. Aku sudah siap menerima semuanya. Semua gara-gara rasa sakit yang disuntik dada. Semuanya mulai jelas. Ini bukan telemen. Hanya sebuah telemen biasa. Dari tadi, perawat. Wah, kayaknya Tuhan belum siap melihat wajah tampan ini ya. Oh, perawat tadi. Hujan hatiku yang suatu saat akan menjadi istriku. Nah, karena kita udah ketemu Diana, ceritanya dia perpendek aja. Durasi cuma 10-12 menit doang. Intinya, perang selesai, kita menang, Diana hamil, anak ke-10. Aku mundur dari lapangan dengan pangkat letnan kolonel, kalau nggak salah. Udah lupa udah lama. Negara ngasih aku pekerjaan.
pernikahan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Gak nyangka sih, perang ternyata enak juga ya. Pacar, rumah, kerjaan juga lumayan tinggi. Oh ya, aku juga sering loh jalan-jalan ke luar negeri. Enggak, maksudnya studi banding ke luar negeri. Sejak bertemu Diana, hidupku makin lebih baik lah. Sekarang hidupku makin lebih sehat. Soalnya Diana vegetarian. Rokok, kopi, enggak, no. Teh nanti tiap pagi. Itu aja cukup. Biar lebih sehat. Keadaan ekonomi pun lebih baik. Nasi warteg yang aku makan dulu masih banding sama makanan yang disiapin sama Diana. Lebih mewah, lebih sehat. Tapi berada di atas buatku menyadari sesuatu. Hidup tuh gak adil. Orang yang kaya nanti bisa miskin. Orang yang miskin bisa nanti kaya. Orang yang kaya makin kaya. Paling kasihan yang miskin. Makin miskin. Setelah menyadari itu, aku menjalani misi kemanusiaan. Mencoba untuk teman-temanku. Tahu gak apa yang mereka jawab? Gila ya? Gak bakal bisa. Kamu miskin. Temen, saat di situasi seperti ini, cuma satu orang yang memelukku dari belakang dan bicara, ayo kita coba. Saat aku nyadar bahwa aku hampir sampai mimpi, dia kecelakaan dan dia mengembuskan nafas yang terakhir di depan mata. Di hari yang ke-40, aku membaca suratnya. Pak, lu pamit dulu ya. Rasanya baru kemarin kita bertemu dengan medis. Baru berapa jam yang lalu perang selesai. Bapak meminangku. Baru beberapa menit yang lalu anak pertama kita lahir. Dan baru 1 detik yang lalu Bapak menceritakan rencana mulai Bapak. Ibu senang, Bapak sudah baik lagi seperti Bapak yang dulu. Bapak yang menghargai hidup orang lain. Mungkin saatnya Bapak dibenci karena pekerjaan Bapak. Atau bahkan anak-anak yang ninggalin Bapak suatu saat nanti. Tapi apapun yang terjadi, Ibu pengen Bapak tahu kalau Ibu selalu ada di samping Bapak, mendukung Bapak sampai akhir umur Bapak nanti. Ibu titip ke 10 anak kita ya, apalagi yang paling kecil, buat mereka bangga punya orang tua seperti kita. Dihargai. Hidup berlalu begitu cepat. Saat aku sadar, aku sudah di rumah sakit, dikelilingi oleh anak-anakku dan kolega-kolegaku. Sebelum aku menutup mata, anakku yang paling bungsu bicara padaku. Kami bangga. Kami bangga. Detik selanjutnya aku sedang tempat itu. Ada teko, TV. Mirip rumah aku sih. Tapi kayak bukan rumah aku juga. Ada yang siapin ya? Tapi siapa? Kenapa aku tidak langsung naik aja? Lagi pulang kan? Diana. Diana. Aku rindu padamu, Diana.